Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia darinya sehingga kita bisa tetap berada di atas dinil Islam ini. Agama satu-satunya yang diterima oleh Allah, yang Allah tidaklah menerima selain Islam. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pengajian kita, pembacaan dan penjelasan dari kitab Syarhul Usulis Salasah. Penjelasan dari 3 pokok dalam beragama yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimahullah. Semoga Allah merahmati saya dan beliau. Taib, tafadhal akhi, ya dibaca kelanjutan dari yang sebelumnya. Ya. Ya, wayaltahiqu tanpa ada di tasydid. Wayaltahiqu. Asalnya iltahaqa ya. Wayaltahiqu bil imani bil yaumil akhir. Al imanu bi kulli ma yakunu ba'da mauti mithlu. Alif fitnatul qabr. Iya, fitnatil qabri mislu. Bisa langsung ya. Mislu ya, yang pertama yang alif ya, fitnatil qabri, dia mudhafun ilaih ya, kepada mislu itu. Fitnatil qabri. Naam. Wa hiya su'alu mayyiti ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi fayusabbitullahu ya. Fayusabbitullahu alladziina amanu bil qawli bi qawli tsabit wa yaqulu rabbi Allahu wa diniyal islamu bisa ya. Wa diniyal islamu wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaqulu kafiru ha la adri wa yaqulu munafiqu awil murtabu la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Baik. Kemudian qala asy-syari'u rahimahullah, berkata pensyarah kitab ini yang semoga Allah rahmati, Al-Imam Ibnu Utsaimin berkata, wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir
dan masuk dalam bagian beriman terhadap hari akhir adalah al-imanu bikulli ma yakunu ba'dal maut, yaitu beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Jadi termasuk bagian beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Kemudian beliau bawakan contoh. Misal yang pertama fitnatil qabri. Yang pertama adalah fitnah ujian di dalam kubur. Jadi setiap kita akan difitnah. Fitnah di sini artinya ujian, Pak. Jadi fitnah itu banyak artinya. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani yang punya kitab buku judulnya Mufradatul Quran, ya. Itu kata fitnah itu lebih dari 20 artinya, Pak, ya. Nah, di antara artinya itu adalah ujian berupa pertanyaan, ya, malaikat dengan izin Allah kepada seluruh orang-orang yang meninggal kelak di alam kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnatul qabri ini? Wahya su'alul maiti ba'da dafnihi an rabbih wa dinihi wa nabiyhi, yaitu pertanyaan terhadap mayit, ya, setelah dikuburkan, yaitu tentang Tuhannya. Man rabbuka, ini telah datang hadis sahih, ya, riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat akan bertanya kepada setiap orang yang meninggal kelak tentang man rabbuka, tentang agama, tentang Tuhannya, ya, tentang siapa Rabb engkau, kan gitu, siapa Tuhannya. Wama dinuka, dan apa agamamu, ini akan ditanya. Waman nabiyuka, dan siapa nabimu. Ini telah datang hadis sahih dalam masalah ini. Jadi seorang mayit apabila setelah dikuburkan, maka dia akan ditanyakan tentang siapa Rabbnya, siapa agama, apa agamanya, dan siapa nabinya. Fayusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, dan Allah akan, ya, menetapkan, menguatkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yang mampu menjawab pertanyaan malaikat tersebut, orang-orang yang beriman. Fayaqul, lantas orang beriman ini akan mengatakan, akan menjawab kelak ketika ditanya tentang man rabbuka, orang beriman akan menjawab rabbiyallahu, Tuhanku adalah Allah, wa diniyal islamu, dan agamaku adalah Islam, wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjawab itu, Pak, amal kita. Walaupun seseorang itu pintar, Pak, hafal hadis tentang ini, namun ternyata dia tidak mengamalkan dalam kehidupannya, juga tidak akan mampu menjawabnya. Jadi yang menjawab pertanyaan malaikat itu adalah pengamalan amal kita, gitu. Sehingga orang yang tidak beramal, tidak mengamalkan tentang Allah, ya, dia tidak menjalankan hak-hak Allah dalam kehidupannya, maka jangan harap dia mampu menjawab pertanyaan malaikat. Karena ketika orang mengatakan Tuhanku adalah Allah, ada buktinya. Kalau orang munafik mengatakan Tuhanku Allah juga, ya, sehingga Allah mengatakan tentang sifat orang munafik tersebut, Bapak Ibu, dalam Al-Quran, yaquluna bi afwahihim. Orang munafik itu mengucapkan dengan lidah-lidah mereka, ma laisa fi qulubihim, yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka. Artinya tidak sesuai apa yang mereka ucapkan dengan apa yang ada dalam hati mereka. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang mampu menjawab pertanyaan malaikat kelak adalah orang-orang yang beriman, yang Allah kokohkan, yang Allah bantu, disebabkan oleh amal soleh yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Kemudian kata beliau, wa yaqulul munafiqu, dan orang munafik akan berkata kelak di alam kubur tersebut. Sebelumnya, ya, wa yudhillullahu zalimina, Allah akan menyesatkan orang-orang zalim karena mereka di dunia memilih kesesatan, gitu. Fayaqulul kafiru, lantas orang kafir kelak di alam kubur, Pak, mereka mengatakan ha gitu.
Apa ini gitu ya. Ini adalah ungkapan terkejut. Karena orang kafir kan nggak percaya siksa kubur, nggak percaya sama Allah. Nanti kelak di alam kubur baru takajuinya, Pak ya. Baru terkejut, apa ini sebenarnya gitu ya. Barulah mereka merasakan siksaan itu, Pak. Dimulai dengan siksa kubur. La adri katanya, saya nggak tahu. Ya, memang dia nggak mau tahu, bukannya saya nggak tahu ya. Karena orang kafir nggak mau tahu kebenaran sehingga Allah siksa kelak ya. Wa yaqulul munafiqu, dan orang munafik akan berkata, awil murtabu, atau orang yang ragu-ragu terhadap Allah, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, fakultuhu, dan lantas kemudian aku mengucapkannya pula ya. Nah, jadi orang munafik ini Pak banyak ikutan saja Pak, tidak tahu kebenaran sesuatu. Nah, ini salah satu karakteristik orang munafik. Kalau orang beriman nggak mau seperti itu ya. Orang munafik itu ikut aja apa kata orang kafir ya. Orang kafir bilang mereka taklid saja, ikut-ikutan saja tanpa mencari tahu kebenarannya, sehingga di alam kubur kelak ya. Ini dalam hadis ya. Ini uraian dari hadis Pak, inti dari hadis panjang tentang jawaban pertanyaan dan jawaban ya orang-orang kelak di alam kubur. Jadi orang munafik mengatakan, saya tidak tahu, saya hanya ngikut orang saja. Saya dengar orang mengatakan A, saya ikut pula A gitu. Nah, tanpa ingin mencari tahu kebenarannya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, lanjut lagi. Wa na'imuhu ya. Fayakunul azabu ya. Isim yakun itu ya. Fayakunul azabu lil-zalimina minal munafiqina wal kafirina. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basiqu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Iya, kemudian yang kedua, bagian dari beriman yang masuk dalam beriman terhadap hari akhir adalah al-imanu bi'adzabil qabri wa na'imihi. Beriman terhadap azab kubur dan kesenangan ya, kenikmatan dalam kubur tersebut. Nah, ini termasuk akidah Ahlus Sunnah, Pak. Adakah kelompok yang mengingkarinya? Ada. Ya, di antaranya adalah Mu'tazilah, termasuk Hizbut Tahrir ya. Nah, ini mengingkari azab kubur, dan Aqlaniyun ya, para penyembah akal. Karena menurut akalnya kalau kita gali kubur biasa aja gitu. Enggak ada gosong kan gitu. Karena dia tidak melihat dengan kacamata iman terhadap perkara gaib. Beda hal Pak, tidak bisa memang kita dengar dengan pendengaran kita kalau masih berada di alam dunia gitu. Karena udah beda alam. Ya, ini termasuk alam gaib itu, azab kubur. Karena ada juga orang sekarang Pak ya, tidak percaya dari kalangan umat Islam juga, namun dia sudah terkena pemahaman sesat dari golongan Aqlaniyun. Biasanya dari kaum filsuf falasifah ya, ahli filsafat. Nah, ini hati-hati Pak ya. Ini kaum yang menyesatkan umat Islam ini ya, kita berhati-hati dari yang seperti ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Enggak percaya azab kubur. Padahal azab kubur ini Pak, ijma' para sahabat, ijma' para imam yang 4 ya, akan adanya azab kubur. Bahkan dituliskan oleh mereka dalam kitab-kitab akidah. Jadi yang mengingkari azab kubur sesat dia ya, dari jalan yang lurus, menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini yang mesti kita hati-hati. Ada pemahaman ini banyak Pak, di kampus-kampus itu banyak ya. Ya,
orang yang menolak azab kubur gitu. Kemudian kata beliau, fayakunul azabu lizzalimin, ya. Azab itu akan terjadi untuk atau akan Allah berikan kepada orang zalim. Jadi azab kubur itu untuk orang zalim. Minal munafiqin wal kafirin, dari golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, atau dari orang Islam yang melakukan dosa besar yang tidak bertobat kepada Allah. Ada ancamannya. Ya, ada beberapa golongan. Yang pertama, orang sembarangan kencing tanpa lihat-lihat orang. Pak ya. Jadi pada suatu ketika Nabi pernah melewati 2 kuburan. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, Pak ya. Jadi Nabi SAW mengatakan fa innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya 2 orang penghuni kubur ini ya sedang diazab. Ya. Wa ma yu'adzibani bikabir, ya. Mereka tidaklah diazab karena melakukan sesuatu yang besar. Lantas apa, Pak, yang menyebabkan mereka itu diazab? Nah, penyebabnya Rasul mengatakan fakana ahaduhuma la yastatiru, ya. La yastatiru, ya, fil baul atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di antara satu di antara keduanya itu diazab karena ya kencing itu sembarangan, Pak. Nampak orang kencing juga. La yastatir, tidak tidak sembunyi, ya, dari orang-orang ketika kencing. Itu dalam riwayat yang lain layas tanja gitu ya, layas tanja gitu ya, layas tanjia ya, layas tanjia gitu. Dalam riwayat yang lain dia tidak istinja. Dalam riwayat yang lain dia tidak melakukan istinja. Kemudian yang satunya fakana yamshi bin namimah, yang satunya suka melakukan adu domba, namimah. Jadi orang yang suka mengadu domba ini ya senang melihat orang lain ya saling perang gitu ya, saling gak teguran ya saling rusak hubungan antara 2 saudara kita karena kita bawah nama ini bawah nama itu senang, masya Allah ya. Ya nampak orang berselisih senang kita, itu bahaya ya. Ini namanya namimah. Ya, namimah yang harus kita jauhi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Walau tara, dan kalau seandainya engkau melihat wahai Muhammad gitu, iziz zalimuna, ketika orang-orang zalim tersebut fi ghamaratil maut, berada dalam sakaratul maut. Ya, ghamarat ini sama dekat dari kematian lagi, Pak ya. Sudah mencapai hulqum, ya sudah mencapai tenggorokan nyawanya gitu. Wal malaikatu basitu aidihim, dan para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka. Akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun, ya. Keluarkan jiwa-jiwa kalian. Artinya apa? Malaikat akan menarik ajal, menyarik jiwa mereka, ya, mencabut nyawa mereka. Al yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini ya kalian akan merasakan, akan dirasakan kepada kalian, kan seperti itu. Azabal hun, ya, azab yang pedih. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, ya, disebabkan apa yang kalian ucapkan tentang Allah bukanlah kebenaran. Jadi termasuk dosa itu adalah berkata-kata tanpa Allah, tidak dengan kebenaran, dengan hawa nafsu, tanpa dalil, tanpa petunjuk, tanpa hujjah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian terhadap ayat-ayatnya
menyombongkan diri. Jadi bagaimana sombong Pak dengan ayat Allah yang tidak beriman, ya. Orang kafir tidak beriman kepada Al-Qur'an gitu. Ini termasuk ya perbuatan kesombongan, ya. Kemudian apalagi bentuk kesombongan terhadap ayat Allah, tidak mengamalkan perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an. Ini termasuk yang sombong gitu. Ya, Allah menyuruh kita untuk ya salat, dia enggak mau. Ya. Allah suruh kita untuk ya melakukan kebaikan-kebaikan, menjauhi yang Allah haramkan, dia tidak mau gitu. Nah, ini termasuk dari sombong. Karena sombong itu adalah menolak kebenaran, ya batarul haq gitu. Dan merendahkan manusia. Kalau sombong terhadap ayat-ayat Allah, tidak beriman dengan ayat-ayat Allah dan tidak mau mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini sombong, Pak ya. Ya. Dan sombong biasanya lahir yang pertama karena kebodohan. Ya, bodoh yang tidak diberi uzur oleh Allah. Bagaimana itu, Pak? Yang tidak mau tahu. Ada orang bodoh karena nggak mau tahu gitu. Makanya bodoh itu ada level-levelnya. Bodoh memang karena sudah cari tahu, nggak tahu dia. Karena fasilitas mungkin tinggal di daerah yang terisolir, Pak ya. Yang tidak ada pengajian di situ, ya. Tidak ada juga sarana yang lainnya, tidak ada alat komunikasi, radio yang bisa didengar pengajian. Dia tinggal di daerah yang jauh misalkan. Itu kalau dia bodoh, ya ada nanti alasannya di hadapan Allah. Dia sudah ingin mencari kebenaran tapi nggak tahu, nggak ada informasi, nggak ada yang ngasih tahu katanya. Tapi yang bodoh yang nggak dikasih uzur oleh Allah, yang bodoh karena nggak mau tahu, gitu ya. Ada orang yang dia bodoh terus gitu ya, karena malas cari tahu, ya, nggak mau dia mengikuti pengajian, ya. Padahal dekat rumahnya, bahkan sebelah rumah, ya. Nah, ini bodoh yang nggak diberi alasan itu, Pak. Karena dia bodoh karena nggak tahu nggak pengen tahu yang benar gitu. Karena malas belajar gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan malasnya belajar itu karena maksiat, Pak. Karena ilmu ini Pak, nggak sembarang orang yang Allah kasih ilmu agama ini. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu agama ini cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah ini tidak Allah berikan kepada pelaku maksiat gitu. Makanya Imam Syafi'i pernah mengeluhkan kepada gurunya Imam Waqi' Ibnu Jarrah. Itu gurunya Imam Syafi'i. Ya, sehingga sudah masyhur ya, dibuat oleh Imam Syafi'i dalam bentuk puisi syair ya, dalam diwan Asy-Syafi'i itu. Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya, aku mengeluhkan kepada guruku Waqi' Ibnu Jarrah ya, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lantas kemudian beliau yang mengarahkanku, menasihatiku untuk menjauhkan maksiat. Ya. Fa innal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan ilmu Allah itu enggak Allah berikan kepada pelaku maksiat. Jadi kenapa orang itu malas, Pak? Kalau dengar pengajian ini malas betul, Pak ya. Karena sudah hatinya sudah penuh dengan maksiat, ya. Kalau maksiat senang dia ya, musik Masya Allah enak kali ya. Ya, agitarui gitu ya. Ya, tapi kalau pengajian, baca Quran, beribadah berat ya gitu, Pak ya. Sholat sunat berat kali misalnya ya. Itu karena apa, Pak? Karena sudah penuh dengan maksiat. Maka solusinya bertobat, banyak-banyak taubat kepada Allah, insyaallah ya akan semangat lagi untuk belajar ya, menuntut ilmu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal ya. Ya, lanjut ya. Nah.
alla tadafanu ya. Allah ya, Allah ya. Alla tadafanu ya. La inam. La da'autullaha, sungguh aku akan mendoakan kepada Allah, itu artinya. Ya. Asma'a minhu ya. Ya, lanjut ya. Lanjut ya. Ta'awwadhu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batana. Qalu na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batanu. Qala ta'awwadhu billahi min fitnatid dajjal ya. Qalu na'udzu billahi min fitnatil dajjal. Ya. Ya, ini ada agak beberapa perbedaan ya dalam naskah kitab, tapi nggak apa-apa ya. Kemudian dalil terhadap dalil akan adanya azab kubur, Pak. Nah, ini berdasarkan Al-Qur'an ya. Surah Ghafir ayat 46. Wa qala ta'ala fi Ali Imran tentang Fir'aun. Kata Allah, firman Allah Ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada mereka, ditampakkan atas mereka neraka itu kepada siapa? Fir'aun dan sekutunya. Ghuduwan wa 'ashiyya ya, pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari kiamat, adkhilu, Allah berfirman, masukkanlah ala fir'auna asyaddal adab ya, keluarga Fir'aun, artinya orang-orang kafir dari kalangan Fir'aun yang ikut kepada ajaran Fir'aun, masukkanlah mereka semuanya kepada azab yang sangat pedih. Artinya apa? Sekarang ayat ini kan turun menceritakan tentang Fir'aun, padahal ketika ayat ini turun belum hari kiamat. Namun dalam ayat ini Allah telah mengatakan neraka itu diperlihatkan, artinya dalam bentuk siksaan gitu kepada Fir'aun, dan Fir'aun sekarang masih dalam alam kubur. Berarti menunjukkan ayat ini adanya alam kubur, adanya azab kubur. Jadi dalil daripada azab kubur itu Al-Quran ya Bapak Ibu. Kemudian dalam Sahih Muslim, wa fi Sahih Muslimin min hadisi Zaid bin Thabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Zaid bin Thabit ya, sekretarisnya Nabi, pencetak wahyu di antaranya itu Pak Zaid bin Thabit, juga di antaranya Muawiyah ya bin Abi Sufyan ya, radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah telah bersabda, falaula alla tadafanu, itu Pak. Kalau dalam ini agak memang cetakan ini cetakan Mesir ya, terkadang banyak keliru dia. Ya. Namun kita cek lagi ke kitab hadisnya kan gitu. Yang benarnya tadafanu, karena mengikuti dalam ilmu sharaf itu wazan tafa'ala, saling gitu ya. Artinya apa? Kalaulah bukan ya karena khawatir engkau tidak akan saling mengkuburkan, kata Nabi. Jadi begini maksudnya Pak ya, dan dalam hadis Nabi ini, kalaulah Nabi itu ya khawatir kalian itu nggak mau saling mengkuburkan gitu ya. Ya. La da'autullaha, maka sungguh aku akan berdoa kepada Allah, an yusmi'akum min adabil qabri, supaya Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Nah, namun Rasul khawatir enggak ada nanti yang mau gali kubur gitu. Karena seketika gali kubur Allah mendengarkan suara azabnya, takut ya, khawatir. Ya, namun karena enggak khawatir itu Rasul akan doakan Allah kepada Allah gitu. Namun karena khawatir itu enggak jadi gitu ya.
alladzi asma'u minhu, yang mana aku mendengar kepadanya. Jadi memang ini diantara mukjizat Nabi itu ya. Jadi Nabi bisa mendengar azab kubur ya, seperti hadis yang tadi juga. Ya, ketika Nabi SAW melewati 2 kubur di kota Madinah, maka Nabi mengatakan sesungguhnya 2 kubur ini sedang disiksa gitu ya. Karena sebab masalah buang air Pak ya. Yang tidak mau cebok satunya, yang satu Semarang Pak ya. Nampak orang berak aja ya, nampak orang Semarang terkuyunya ya. Nggak ada malunya, wah, itu termasuk sebab diazabku kubur. Ini sopir-sopir ya harus memperhatikan hadis ini Pak. Karena sopir-sopirnya Masya Allah Pak ya, langsung main buka aja Pak ya. Nah, ini mesti kita jauhkan ya. Kemudian yang kedua namimah. Kemudian setelah itu Rasul ambil pelepah ya, pelepah kurma ditaruh, ini khusus bagi Nabi ini. Ya, kemudian Nabi berdoa supaya Allah meringankan azabnya gitu. Jangan kita kiaskan dengan kita, karena kita nggak bisa meringankan azab kubur Pak. Doa kita nggak seperti doa Nabi kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Summa aqbala biwajhihi faqala, kemudian Nabi memalingkan wajahnya, lantas Nabi bersabda kepada sahabatnya, ta'awwazu billahi min adzabin nar, berlindunglah kepada Allah dari azab neraka. Qalu, lantas mereka berkata, nata'awwazu billahi min adzabin nar, kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Faqala, lantas Nabi bersabda, ta'awwadzu min adzabil qabri. Jangan berlindung dari azab neraka saja, Nabi juga memerintahkan untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Qalu ya, nu'awwidzu billah, ini yang benarnya nata'awwazu billah gitu ya. Ya, nata'awwazu billahi min adzabil qabri, ya, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Qalu ta'awwazu billahi min fitani ma dhahara minha wa ma batan, ya. Kemudian Nabi mengatakan berlindunglah kepada Allah dari fitnah, baik ujian yang tampak darinya dan yang tersembunyi. Ya, qal ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal. Nabi juga memerintahkan mereka untuk berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Karena dajjal ini Pak termasuk fitnah yang besar Pak, dan tanda besar hari kiamat. Karena tanda hari kiamat itu Pak ada yang asyratus sughra ya, tanda kecil, ada juga asratun kubra ya, tanda besar. Termasuk 10 tanda besarnya, yang pertama itu adalah zuhurud dajjal ya, munculnya dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa. Yang sebelumnya ya terjadi peperangan besar antara umat Islam yang dipimpin kelak oleh Imam Mahdi dari garis keturunan Rasulullah gitu ya, yang dibaiat di Menara Putih ya, Manaratul Bayda ya, di Damaskus ya, di Suriah gitu. Ini termasuk ciri-ciri tanda hari kiamat itu Pak, tanda besar gitu. Dan itu harus kita yakini Pak, karena ini diantara akidah yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan hadis-hadis sahih ya tentang akidah. Walaupun orang-orang yang liberal menolak hadis-hadis yang seperti ini. Na'udzubillahi min haula'i ad-dajjalin ya. Dajjal yang besarnya tanda hari kiamat, namun dajjal-dajjal yang kecil banyak sekarang Pak ya. Nah, yaitu mereka yang menyesatkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah ya. Dan orang-orang yang mengaku menjadi nabi banyak ya, disebutkan dalam hadis yang sahih ya. Dan banyak nanti du'atun wa du'atun, Nabi mengatakan, dan para penyeru dai gitu Pak. Dia penceramah juga gitu. Du'atun jamak dari da'in. Da'in itu satu orang. Namun Nabi mengatakan di antara ciri hari kiamat, ciri kecil nih ya, du'atun ila abwabi jahannam ya. Para penyeru banyak dia ya. Namun dia menyeru kepada ya pintu-pintu ya neraka jahanam. Barang siapa yang mengikutikan, maka dia akan masukkan ke neraka jahanam itu dengan pemikirannya yang menyimpang, syubhat yang dia sampaikan, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh oleh Rasulullah untuk berlindung dari fitnah dajjal ini. Sebagaimana di dalam hadis ya, sebelum kita salam ya, kita disunnahkan untuk membaca doa ini, perlindungan Pak ya, dari azab kubur, azab neraka,
kemudian fitnah dunia dan fitnah dajjal. Nah, ini kita baca Pak. Ya, sebelum kita salam ya, kita baca doa ini. Ya. Fadhal. Iya, lanjut lagi. Tanggung ya. Ya, ini dalil yang sangat jelas sekali Pak tentang adanya nikmat kubur. Wa amma na'imul qabri, dan adapun nikmat kubur, falil mu'minina shadiqina, ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pingin azab kubur, pingin nikmat kubur ya, maka kita harus jujur dalam beriman kepada Allah. Dan tidak boleh ragu-ragu Pak sedikit pun ya terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap seluruh yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Jadi istiqamah ini konsisten Pak dalam keimanannya sampai datang kematian. Dia istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu Allah, beribadahlah kepada Allah sampai kematian mendatangimu. Ya, termasuk beribadah kepada Allah itu Pak, menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini bukan profesi Pak, ini ibadah. Ini bukan karir, ya. Iya. Ini bukan pekerjaan kita ini. Ini ibadah sampai mati Pak. Ya, maka tidak ada pensiun dari menuntut ilmu. Dan dari mengajarkan ilmu nggak ada juga pensiunnya gitu. Walaupun satu orang yang dengar jalan aja, ya Pak ya. Iya. Karena ini ibadah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad ya, beliau sudah sampai kepada derajat mujtahid mutlak, seorang muhaddis, seorang faqih ya. Seorang zahid, seorang yang zuhud, seorang yang luar biasa ilmunya, namun beliau ternyata masih belajar juga. Sampai-sampai muridnya mengatakan, ila mata tatlubul ilma, ya imam, sampai kapan engkau belajar ilmu ini, ya kan? Maka beliau mengatakan minal mahbar ya ilal maqbarah, ya, minal mahbar ilal maqbarah gitu. Saya akan menuntut ilmu ini selalu membawa tinta mahbarah, itu tinta. Saya akan bawa tinta ini, catat ilmu ya sampai ilal maqbarah, sampai ke kuburan kan gitu. Karena memang menuntut ilmu ini ibadah Pak ya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mati di atas ibadah yang mulia ini ya, dan semoga Allah jauhkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan orang itu Pak akan Allah matikan sesuai dengan apa yang dia hobi di dunia ini. Iya. Ini dikatakan oleh ya kan Imam Muslim ya. Innan nasa ya matu ya. Sesungguhnya manusia itu meninggal ya kan terhadap apa yang dia cintai. Misalkan orang hobinya madu ayam Pak ya. Biasanya meninggal sedang madu ayam dulu Pak ya. Ya, hobinya berzina, nauzubillah min zalik ya. Sedang berzina mati. Nauzubillah. Maka kita benci itu semua Pak. Membenci zina itu berpahala. Ya, membenci apa yang Allah benci itu berpahala Pak. Dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta apa? Seluruh ibadah. Allah cinta kita ke masjid, itu kita cintai. Allah cinta kita ya senyum sama orang lain, nah, itu kita senang Pak ya. Senyum sama orang senang gitu ya.
Allah cinta kita selalu menjalin tali silaturahmi, sehingga orang yang memutusnya diancam neraka oleh Rasulullah. La yadkhulul jannatal qati', ya. Ai qati'ar rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali kekerabatannya. Dan Allah cinta kita saling mencintai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, kata Allah, sampai kalian cintai saudara kalian satu iman. Ya bukan saling benci, Pak. Ya, bukan saling boikot. Ya, bukan saling menyebarkan aib orang muslim itu. Ya, kalau ada muslim yang lainnya salah, ya kita nasihati empat mata. Karena dia bukan nabi, pasti ada salah gitu ya. Bukan kesalahannya di framing, istilah sekarang, Pak, ya. Dibumingkan, ya, di-share kemana-mana. Ya Pak, ya, Masya Allah. Kita yang kasihan ya bukannya kita nggak apa-apa, silakan kita di-share kesalahan kita, nggak apa-apa ya. Tapi nanti bagaimana dia menghadap Allah, kan gitu ya. Kasihannya nanti dia akan ditanya oleh siapa, Pak? Oleh Allah. Ya, setiapnya kalau dosa kepada Allah bisa kita tobat, Pak. Tapi dosa sama orang lain, kalau salah kita, ya kita mesti meminta dihalalkan kelak, ya. Kalau orang itu nggak mau, bagaimana? Karena orang itu butuh pahala juga, nggak mau katanya. Saya mau pahala sampean, ya. Kita udah payah-payah sholat, ya, puasa, ternyata pahala puasa kita, ibadah kita harus kita transfer kepada orang yang kita sebarkan kesalahannya, aibnya, ya, kelak, dan dia tidak ridho. Nah, ini bahaya sekali, Pak, ya. Makanya untuk itu kita mesti banyak minta maaf sama orang lain, ya. Kalau ada kita salah, minta direlakan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatanazzalu alaihimul malaika, ini tentang orang yang istiqomah, Pak, ya. Jadi orang yang istiqomah kelak ketika sakaratul mautnya turun kepada mereka malaikat, Pak. Lantas malaikat ini mengatakan, alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan kalian bersedih hati, wa absyiru bil jannah, ya, maka berita gembira surga untuk kalian, gitu ya. Diberi kabar gembira oleh malaikat. Ini subhanallah. Allati kuntum tu'adun, yang mana itu telah dijanjikan kepada kalian, gitu. Kemudian Allah juga berfirman tentang nikmat kubur ini, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Waqiah yang sering kita baca nih, Pak, ya. Ayat 83 sampai 89. Wa qala ta'ala falaula iza balaghatil hulqum, dan ketika, ya, nyawa seseorang itu balaghatil hulqum, sampai kepada tenggorokannya, wa antum hina izin tanzurun, dan ketika itu kalian melihat orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut tersebut, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami di sini ulama tafsir mengatakan malaikat Allah, malaikat yang Allah utus, gitu. Aqrabu ilaih, lebih dekat kepada orang yang sakaratul maut itu daripada kalian, ya. Walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak bisa melihatnya. Falaula in kuntum ghairu madinin, dan seandainya, ya, kalian itu tidak yakin, ya, terhadap hari akhir, gitu ya, tidak yakin akan dibangkitkannya manusia, ada hari akhirat, gitu ya. Nah, di antara makna ghairu madinin, ya ghairu musaddiqin, kalian itu ragu-ragu, tidak membenarkannya, gitu ya. Maka kata Allah, tarji'una, kembalikan, ya, nyawa itu, kembalikan ruh itu yang dicabut oleh malaikat itu, ya. Kembalikan dia kalau seandainya kalian, ya, tidak meyakininya. In kuntum shadiqin, kalau seandainya kalian menganggap benar apa keyakinan kalian yang tidak yakin terhadap hari akhirat tersebut akan, ya, dicabutnya nyawa manusia, berpindah alam, gitu. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang-orang yang dekat, ya, didekatkan oleh Allah, orang-orang yang akan mendapatkan surga, gitu ya, orang-orang yang beriman, gitu. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, maka baginya ketenangan, rauhun ketenangan, ya, rohah, gitu, ketenangan, raihan kesenangan, kenikmatan,
wa jannatu na'im, dan dia akan mendapatkan nikmat surga, ya. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, jadi dalam ayat ini jelas sekali Pak ya. Kapan orang itu Allah berikan rauhun wa rauhan itu, ketenangan, kenikmatan itu ketika mereka setelah dicabut nyawanya itu Pak. Dan itu adalah ketika di alam kubur. Jadi berdasarkan ayat itu, pemahaman dari ayat itu bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang nikmat kubur belum terjadi hari kiamat ini. Ini setelah orang itu dicabut nyawanya, maka dia mendapatkan nikmat. Itulah yang disebut dengan nikmat kubur gitu Pak. Iya. Fadhol lagi. Iya. Iya. Kemudian dalil tentang nikmat kubur yang selanjutnya dari hadis. Tadi sudah dari Al-Qur'an Bapak Ibu. Nah, sekarang belum bawakan dari hadis sahih ini Pak. Ya, hadis ya sahih riwayat Imam Ahmad, ya Abu Daud dan lain-lain. Dari sahabat Al-Bara bin Azib, Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fil mu'min, terhadap seorang mukmin, orang yang beriman, iza ajabal malakaini, ketika dia telah menjawab pertanyaan dua malaikat fi qabrihi, dalam kuburnya, yunadi munadin, maka menyerulah orang yang menyeru, menyerulah yang menyeru, minas sana dari langit. Siapa Pak? Allah. Ya, maka Allah menyeru kepada malaikatnya, an sadaqa abdi, sesungguhnya hambaku itu telah menjawab dengan perkataan yang jujur. Fa afrishuhu minal jannah, maka berikan dia permadani yang terbuat dari permadani surga. Itu di alam kubur ini Pak. Nah, ini bagi orang yang beriman ya, dibentangkan baginya permadani firash gitu ya, dari surga. Walbisuhu minal jannati, dan beri dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, kemudian bukakan dia pintu ke surga gitu ya. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, kemudian datanglah ya sesuatu yang pertolongan Allah lah gitu ya, kesenangan dari Allah, dan sesuatu yang baunya thayyib, itu bau yang wangi gitu ya. Wa yufsahu lahu fi qabriha, kemudian dilapangkan untuknya kuburannya Pak. Ini ya. Jadi orang yang beriman itu dilapangkan kuburannya madda basarihi, sepanjang ya penglihatannya, luas Pak. Kemudian kuburannya yaitu wangi sewangi-wanginya, ya kemudian dia diberi pakaian yang masya Allah dari surga Pak. Kemudian permandani dari surga, itulah nikmat kuburan. Namun orang munafik, pelaku dosa yang tidak bertobat, nah ini kuburannya disempitkan. Kemudian datang kepadanya bau busuk yang sangat menyengat, ya Pak ya, yaitu dari amal keji yang dia lakukan ketika di dunia. Kemudian kuburannya Allah sempitkan sehingga berbenturanlah tulang belulangnya. Ya, inilah ya azab kubur ya bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik yang tidak bertobat kepada Allah, enggak masuk Islam gitu ya. Dan dari kalangan pelaku dosa besar ya, yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah nanti sedikit kita lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa
وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. Selanjutnya kita kembali melanjutkan sedikit dari pembahasan kitab ini. Tafadhal akhi. والحرص نعم نعم ya. Kemudian kata beliau, qala syarihu rahimahullahu taala wa ra'ah, berkata pensyarah kitab ini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, walil imani bil yaumil akhir thamaratun jalilatun minha, dan beriman kepada hari akhir memiliki buah yang sangat besar, yang sangat luar biasa ya, yang sangat agung. Di antara buah dari beriman kepada hari akhir, yang pertama al-ula, yang pertama ar-raghbatu fi fi'li ta'ati wa hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada hari akhir akan mendorongnya fi fi'li ta'ah, dalam melakukan ketaatan, wal hirsu 'alaiha ya, dan bersemangat di atas ketaatan tersebut, raja'an li thawabi dzalikal yaum, dalam rangka mengharapkan balasan di hari tersebut. Nah, jadi orang yang beriman kepada hari akhir Pak, dia akan termotivasi untuk beramal. Dia akan semakin taat kepada Allah karena dia merasa ya bahwasanya Allah akan memberikan balasan dari amal saleh yang dia kerjakan di dunia ini. Nah, ini. Tapi kalau orang kurang beriman kepada hari akhir, ya, maka dia akan malas beramal saleh. Mereka mengatakan nauzubillah ya, tayyida gitu. Ini nauzubillah, ini orang yang ya tipis bahkan tidak beriman kepada hari akhir dan tidak layak dikatakan orang-orang yang beriman gitu Pak. Kemudian as-saniyatu, yang kedua, ar-rahbatu 'inda fi'lil ma'siyah. Orang yang beriman kepada hari akhir maka dia akan takut berbuat maksiat. Ini tanda dia beriman Pak. Namun orang yang gemar berbuat maksiat kurang beriman kepada hari akhir, kurang percaya dia adanya azab kubur ya, adanya nikmat kubur, adanya neraka. Mereka nggak percaya ya, sehingga apa? Sehingga mereka dibutakan hatinya dengan perbuatan maksiat ya. Namun orang yang beriman kepada hari akhirat maka mereka takut dalam berbuat maksiat. Jadi takut kepada maksiat itu Pak, itu bentuk ya buah dari dia beriman kepada hari akhir. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang Allah cintai adalah orang yang Allah langsung ingatkan dia di dunia. Misalkan kita berbuat maksiat Pak, langsung dibalas oleh Allah, berarti Allah cinta kepada kita itu. Kenapa? Karena hadis Nabi Pak, hadis sahih. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Syu'aib Al-Arnaut ya. Kemudian hadis ini juga dikeluarkan dalam kitab Syarh Sunnah. Ya. Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik ya, perawi hadis ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, "Iza aradallahu bi 'abdihil khaira." Apabila Allah mengendaki untuk hambanya kebaikan, ajjalalahul 'uqubata fid dunya. Allah akan segerakan balasan dari perbuatan dosa yang dia lakukan di dunia. Wa iza arada bi 'abdihi syarr, ya, apabila Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, amsaka alaihi bi dzambi hatta yuwafiyahu bihi yaumal qiyamah. Allah akan tahan azab balasan ganjaran untuk dosa yang dia lakukan di dunia sampai Allah sempurnakan balasannya di hari kiamat, gitu ya.
Karena kalau sudah di akhirat Pak, parah gitu ya, siksaannya besar. Karena siksaan di dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu sangat sedikit sekali, sangat kecil Pak, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau Allah cinta kepada kita, Allah tegur kita, ya. Makanya ketika Allah beri kita musibah, kita harus introspeksi Pak, jangan malah menyalahkan Allah. Itu kan dapat pahala itu, ya. Wa in sakhata fa alaihi sukhtu gitu. Kalau ada orang dapat musibah, marah dia Pak, memaki-maki Allah, nauzubillah Pak, ya, maka akan berlipat ganda dosa yang dia lakukan. Namun kalau sabar, nah itu Pak ya, maka inilah yang akan menghapus dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Apalagi sampai bertobat dia, ya. Dahulu mungkin dia kaya raya, namun nggak pernah sholat, ya. Ternyata Allah bakar rumahnya, terbakar, habis gudangnya. Kemudian dia introspeksi diri, ya Allah, mungkin ya ini adalah balasan dari Allah terhadap kemaksiatan yang pernah aku lakukan. Aku rela ya Allah, ya. Kemudian sadar dia, akhirnya dia bertobat dekat sama Allah, subhanallah ya. Maka kalau orang itu Allah beri balasan di dunia, Allah ampuni dosanya di akhirat. Ini luar biasanya orang sabar terhadap musibah. Ya, lanjut lagi, ya. Dikit lagi 6. Ya, ini luar biasa yang ketiga nih Pak ya. Kemudian buah dari beriman kepada hari akhirat adalah bentuk ya, bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan Pak. Memberikan kesenangan bagi orang yang beriman terhadap dunia yang lepas darinya. Ya. Karena dia mengharapkan bima yarjuhu min na'imil akhirah. Dari apa yang dia harapkan, ya, berupa kenikmatan akhirat dan ganjarannya. Nah, jadi akhirat, orang yang beriman kepada akhirat Pak, maka hatinya akan senang. Walaupun saya nggak dapat dunia katanya, namun saya masih berharap suatu yang lebih nikmat dari dunia ini, yaitu surganya Allah. Ya, walaupun orang ya berlomba-lomba terhadap dunia, dia berlomba terhadap akhirat gitu. Maka ya, kalau ada orang menyaingi kita dalam masalah dunia, kalah kita Pak ya, nggak ada apa-apanya, saingi dia dalam akhirat ya. Rupanya walaupun dia kaya tapi nggak pernah sholat ke masjid, nah kan ya gitu. Iya, itu menjadi apa namanya Pak, menjadi tasliyah. Tasliyah itu Allah berikan kita berupa hiburan ya, bagi orang-orang yang luput dari kehidupan dunia. Walaupun kita miskin misalkan, ya, nggak punya mobil, ya, rumah pun masih ngontrak gitu ya. Maka orang yang beriman kepada akhirat, maka dia akan senang walaupun dia nggak dapat dunia, namun dia masih punya harapan, yaitu kesenangan di akhirat. Namun yang lebih parahnya Pak, itu Pak ya, dunianya miskin, ya, akhirat pula nggak jelas ya. Sudahlah ya, nggak punya dunia, sholat nggak mau pulang, itu lebih parah Pak. Memang ada tipe manusia yang seperti ini. Ada 3 golongan tipe manusia Pak. Yang kita inginkan tentu orang yang kaya dunia dan akhirat. Tipe yang kedua Pak ya, ada orang kaya dunia namun sengsara di akhirat ya. Ada 4 tipe Pak. Tipe yang ketiga, ada orang miskin dunia namun alhamdulillah kaya di akhirat. Yang keempat ini yang parah Pak ya, miskin di dunia, sengsara pula di akhirat ya. Lah sudah tidak mau sholat ya, nggak ada apa-apa pula di dunia ini Pak ya. Sudahlah hidup marit nama apa ya, ya moral marit di hidupnya Pak ya, nggak jelas gitu ya. Kerja nggak menentu, rumah nggak ada ya, sulit sekali untuk makan gitu. Sholat nggak niat pula sholat Pak ya. Nah ini lebih parah Pak ya, ini lebih parah karena kurang beriman kepada hari akhir. Jadi orang yang beriman kepada akhirat Pak, dia percaya, nggak ada ragu ya, pasti ibadah yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah. Pasti maksiat yang dia lakukan akan ada balasannya juga. Nah, sehingga memotivasinya beramal soleh dan mendorongnya untuk takut kepada maksiat dan kepada hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semua yang benar itu datang dari Allah semata.
Kemudian yang salah, khilaf dan keliru ini dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.